Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di praktikum elektro dasar modul 9 yang berjudul Source Transformation. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai teorem Norton dan juga teorem Thevenin, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah rangkaian ekuivalen Norton menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin ataupun sebaliknya. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah agar mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip pada source transformation, dan yang kedua adalah mahasiswa dapat menghitung nilai arus menggunakan source transformation baik secara manual maupun menggunakan simulasi. Di sini terdapat dasar teori yang digunakan pada modul 9 ini. Di sini bisa kita lihat bahwa ada dua buah rangkaian yang ini secara visual itu terlihat berbeda, tetapi memiliki nilai arus yang sama atau bisa dikatakan ekuivalen. Walaupun nilai ekuivalen ini biasanya tidak selalu persis identik, akan tetapi nilainya bisa hampir dikatakan mendekati sama. Yang itu nanti akan kalian buktikan sendiri selama percobaan ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang di sebelah kiri ini merupakan rangkaian ekuivalen Thevenin atau rangkaian dengan sumber tegangan. Di sini kita akan mengkonversi rangkaian sumber tegangan menjadi sumber arus. Caranya adalah dengan cara mencari sumber arus, yaitu I dengan rumus V dibagi R. V ini merupakan V sumber dan R ini merupakan RV ini. Anggap saja RV ini merupakan rangkaian resistor Thevenin ya. Nah, di sini resistor Thevenin ini disusun secara seri terhadap sumber tegangan. Kemudian setelah dirubah menjadi rangkaian ekuivalen Norton, ini resistor Nortonnya ini disusun secara paralel terhadap sumber arusnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengonversi rangkaian Thevenin menjadi Norton. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kiri ada sumber tegangan 10 volt dengan resistor Theveninnya 5 ohm dan resistor bebannya atau RL itu 10 ohm. Dan di sini kita akan mengonversi dari rangkaian Thevenin atau sumber tegangan menjadi sumber arus. Caranya adalah dengan mencari sumber arusnya dulu pertama-tama. Sumber arusnya diperoleh dengan I sama dengan V dibagi R, itu 10 volt dibagi 5 ohm, yang didapati hasil 2 ampere. Kemudian rangkaian resistor Thevenin ini 5 ohm yang tadinya disusun secara seri terhadap 10 volt, kemudian disusun secara paralel terhadap 2 ohm ini, 2 ampere maksudnya. Kalau misalkan kita play, yang ini 10 ohm ini dibiarkan aja, karena yang kita akan mengecek apakah arus yang terdapat pada resistor 10 ohm ini akan sama di antara kedua rangkaian ini. Jadi yang 10 ohm ini dibiarin aja. Nah, sini bisa kita lihat bahwa walaupun secara fisik rangkaian ini berbeda, tetapi arus yang terdapat pada resistor 10 ohm itu bernilai sama, yaitu 0,6 ampere. Kemudian bagaimana caranya menyederhanakan rangkaian yang cukup kompleks atau terdiri dari beberapa sumber tegangan ataupun sumber arus. Di sini yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menyederhanakan resistor. Resistor bisa kalian sederhanakan secara paralel apabila letaknya bersamping-sampingan seperti ini. Dan ini bisa kalian langsung paralelkan saja dengan rumus biasa. 1 per R sama dengan 1 per R2 1 per R1 ditambah 1 per R2, ya biasa kayak gitu. Nah, ini kan 5 ohm sama 5 ohm, kalau misalnya kita paralel kan jadinya 2,5 ohm. Nah, kalau misalnya kita play, ini memiliki arus yang sama 2 ampere. Tapi syaratnya adalah resistor ini berdua harus saling samping-sampingan. Kalau misalkan di tengah-tengahnya ada sumber tegangan seperti ini, kalian tidak bisa memparalelkannya langsung. Jadi kalian harus memanipulasi sedemikian rupa agar kedua resistor itu letaknya samping-sampingan. Jadi kan secara paralel ya. Kalau misalkan secara seri, ya seperti ini sama aja. Kalau kalian mau seri biasa 5 ohm sama 5 ohm, terus nanti hasilnya 10 ohm gitu. Terus bagaimana kalau misalkan terdapat berbagai macam
terdapat lebih dari satu sumber tegangan atau sumber arus. Untuk sumber tegangan, kalian dijumlahkan itu secara seri. Kalau dengan sumber arus, itu dijumlahkan secara paralel. Misalkan gini, ini 10 ohm dan ini 10 ampere dan ini kita gantilah, misalnya 5 ampere. Nah, sesuai hukum Kirchhoff, di mana arus keluaran sama dengan arus masuk, yaitu berarti rangkaian di sini bisa kita ganti 10 ditambah 5 ampere, yaitu 15 ampere. Nah, kalau misalnya kita play, harusnya sama 3 ampere. Lantas bagaimana kalau misalkan sumber tegangan? Sumber tegangan itu kalian harus memposisikan sumber tegangan itu untuk menjumlahkan itu secara seri, tidak bisa dijumlah secara paralel. Kalau ini kan paralel ya. Jadi kalau misalnya kita ganti dulu, sebentar. Ini 10 volt, ini 10 volt. Volt. Nah, ini bisa kita ganti dengan volt. Nah, ini kan kutub positif, kutub negatif ini bertemu dengan kutub positif. Jadi ini bisa dijumlahkan. Kalau misalnya kebalik berarti tinggal saling mengurangi aja. Kalau misalnya di play 1,5 ampere dan juga 1,5 ampere. Ya seperti itu ya. Jadi sumber tegangan itu harus diposisikan, kalau misalnya mau dijumlahkan harus diposisikan secara seri. Kalau misalkan sumber arus, kalau misalnya mau dijumlahkan harus diposisikan secara paralel. Dan untuk yang resistornya, kalau misalkan secara paralel harus saling bersamping-sampingan. Dan selanjutnya untuk langsung ke percobaannya aja. Di sini pertama kita akan membuat rangkaian seperti yang ada di modul. Seperti biasa kalian tinggal buat. Nah, ini diganti nilainya. Nah, di sini kalian akan menghitung arus yang terdapat pada 13 mega ohm ini. 13 mega ohm ini kan diganti jadi 10 kilo ohm ya. Jadi 10 kilo ohm. Berarti kita nyari arus yang di sini. Nah, di sini praktikum ini kalian akan membuktikan hitungan secara manual dan juga terhadap simulasi. Kalau misalkan berarti nanti kalian harus menyamakan antara perhitungan kalian dengan simulasi, apakah sama atau beda. Di sini saya akan langsung membuat rangkaian awalnya. Nah, di sini sudah sesuai dengan modul, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kita membuat sesuai dengan perintah modulnya juga, transformasikan rangkaian di atas sehingga hanya berisi resistor dan sumber tegangan. Jadi rangkaian itu harus berisi resistor dan sumber tegangan. Semakin sederhana itu berarti semakin ya bagus. Nah, di sini kan rangkaian awalnya kita membuat menjadi sumber tegangan ataupun sumber arus seperti yang saya jelaskan tadi. Kita memposisikan paralel, resistor yang paralel dijumlahkan, diparalelkan, habis itu yang seri dijumlahkan dan sebagainya tadi, sehingga didapati nilai rangkaian ekuivalen seperti ini. Nah, nanti kalian di perhitungan ya harus dijelaskan step by stepnya ya. Nah, di sini kan ada voltage source dan current source, yang ini rangkaian yang awalnya. Kalau misalkan kita play, ini ketiganya ini akan memiliki nilai yang relatif sama. Nah, bisa kita lihat bahwa dari ketiganya memiliki nilai yaitu negatif. Negatif ini kan karena harusnya kebalik aja ya, sekitar 304,07, ini 304,09, ya 304 lah, 304 mikroampere. Nah, sekian. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa bertanya kepada kami, asisten kelas A ataupun kelas B masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.